Di Pulau Subi, Natuna, hiduplah Datuk Kaya bersama istrinya, Cik Wan, dan putri mereka yang cantik, Nilam Sari. Keluarga itu dikenal bijak dan dihormati rakyat. Nilam Sari berparas ayu dan berhati lembut. Banyak pemuda melamar, tapi semua ditolak dengan halus. Suatu hari datang kabar dari Palembang. Seorang pangeran ingin melamar Nilam Sari. Datuk Kaya merasa bangga, sementara Cik Wan diam-diam khawatir anaknya akan jauh dan hidupnya berubah. Hari-hari menjelang lamaran sibuk. Warga menenun, memasak, dan menghias rumah. Datuk Kaya ingin upacara besar untuk menghormati tamu kerajaan. Namun Cik Wan berkata lembut, "Sebelum pesta, kita sebaiknya berdoa dulu untuk laut yang memberi kehidupan." Datuk menolak, "Tidak, kita tak boleh membuat tamu menunggu." Cik Wan terdiam, sedih karena adat leluhur diabaikan. Keesokan harinya, utusan kerajaan datang membawa hadiah dan sutra emas. Tapi suasana tegang karena Cik Wan murung. Utusan merasa tidak dihormati dan melapor ke pangeran. Sore itu datang kabar mengejutkan, lamaran dibatalkan. Pangeran tersinggung, merasa keluarga Datuk tidak tulus menyambutnya. Datuk Kaya panik. "Semua karena kesalahpahaman," katanya. Namun Cik Wan menangis. "Kau lebih memilih kehormatan di mata orang daripada kedamaian di rumah." Keduanya bertengkar hebat, dan langit pun mendung. Malam itu angin kencang, petir menyambar, dan laut bergejolak. Cik Wan berjalan ke pantai sambil menangis. "Wahai laut, jika engkau ingin mengambil kesedihan ini, ambillah semuanya." Ia melemparkan kain tenunnya ke laut. Seketika bumi berguncang, tanah retak, dan air laut masuk di tengah pulau. Penduduk berteriak, tanahnya terbelah. Pulau Subi pecah menjadi dua, Subi besar dan Subi kecil. Datuk Kaya berlari mencari istrinya, tapi hanya menemukan kain tenun mengapung di air. Sejak hari itu, selat yang memisahkan kedua pulau disebut Selat Nasi, karena pasir putih yang mengambang di atas air tampak seperti nasi. Datuk menyesal, "Andai aku mau mendengar lebih sabar." Nilam Sari menenangkan ayahnya. "Ibu pasti sudah memaafkan kita. Jadilah lebih lembut, ayah." Tahun-tahun berlalu, Nilam tumbuh menjadi perempuan bijak. Ia menenun di tepi laut dan mengajarkan anak-anak, "Jangan biarkan amarah memisahkan cinta." Setiap tahun, penduduk Subi membuat upacara di tepi Selat Nasi. Mereka menghanyutkan nasi putih di atas daun kelapa sebagai lambang perdamaian antara manusia dan alam. Bagi orang Subi, selat itu bukan sekadar laut, tapi kenangan dan pelajaran. Ketika senja tiba dan angin laut berhembus lembut, nelayan sering berkata, "Itu suara Cik Wan, menjaga keluarganya dari jauh." Nilam menatap laut sambil berbisik, "Ibu, lihatlah, kini laut yang dulu memisahkan, menyatukan hati kami." Jangan lupa subscribe ya, keharmonisan lahir dari saling mendengarkan. Sebesar apapun kekuasaan dan kehormatan, tak ada artinya tanpa kasih dan pengertian dalam keluarga. Amarah yang kecil bisa memisahkan, tapi maaf dan cinta selalu menyatukan kembali.